Kabur lu, panik lu. Panik, apanya panik? Nanti Masa kau mau berdoa suruh kepada ulang Theo lagi dari Yunani tadi? kan? Kau berdoa kepada Theo Yunani. Bilang kalau bisa aku keselak durian gitu. Sekarang Ini kehendak begini. Theo Yunani itu ya. Ini gue mau cerita dulu dikit, Jadi Ya, kemarin soal juga bulan ada tuh, orang bulannya yang dulu. berdoa kepada Roh Kudus supaya Bulannya sinyal gue dulu. rusak, ban motor gue hancur, terus gue nggak bisa live. Ujung-ujungnya terhempas semua itu apa yang dia doakan, hancur. Bulannya dulu loh, bulannya dari mana? Hancur itu. Ini bulan udah ada ini di Al-Mudatsir, kalau soal bulan ada ini. Al-Mudatsir ayat 32. Siapa yang ngomong demi bulan? Kal wal komari, Al-Mudatsir. Coba kita Al-Mudatsir. Al-Mudatsir kita buka dulu ya. Jangankan demi bulan, demi yang lebih kecil dari itu. Pena wal qalami wa ma yasturun. Ada Allah bersumpah. Kenapa emangnya? Saya tantang kamu, kenapa emangnya? Sebentar dulu, jangan panik dulu, Indra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa apa ini? Dis. Mana? Saya mau bahala sama Edis, Pak. Saya mau bahala sama Edis. Iya, betulan ini. Serius. Jadi Edis nantang Allah, Pak. Edis nantang Allah 1 bulan minta diazab dalam jangka waktu 1 bulan. Saya bilang kalau dalam 1 bulan ini kok nggak diazab Allah, saya tidak akan ke MDM selamanya. Wow, ini banyak banget lihat Al-Mudatsir. Tidak, demi bulan dan demi malam ketika telah berlalu dan demi subuh apabila mulai terang. Sesungguhnya adalah satu yang sangat besar. Tuh, ini Al-Mudatsir. Udah. Oke. Pertanyaan saya, yang ngomong demi bulan itu apa? Ya, kita lihat nih perikop awalnya, dan kami yang menjadikan penjaga negara itu hanya dari malaikat. Kami Allah, nahnu, kepada Allah. Oke. Berarti Allah berkata demi bulan. Yes. Oke. Sama demi malam, sama demi subuh, banyak. Bukan satu-satu dulu. Oke, siap. Nggak kuat ya kalau langsung banyak ya. Oke. Wal asri. Oke. Sekarang pertanyaan Alhamdulillah. Kata-kata demi ini itu apa namanya kayak begitu? Kalimat apa itu? Sumpah bukan? Kalimat ya. Kalimat sumpah. Demi. Coba kita KBBI aja deh supaya nggak salah. Oke, baik. Demi KBBI. Untuk kepentingan. Ya, untuk kepentingan. Berarti bukan sumpah jadi. Oh, bukan sumpah. Terus apa itu? Ini berarti kepentingan. Berarti kalau kalian ngomong demi Allah maksudnya apa? Loh, gimana? Iya. Makanya kan kalau saya bersumpah kan itu satu kalimat penuh lalu disandarkan kepada siapa gitu kan. Sekarang jadi begini, apa dulu tuh? Demi itu bisa menjadi untuk kepentingan sumpah kalau misalnya memang perkataannya kan gitu. Ini lihat di sini demi bukan untuk sumpah tuh. Ini kamu cuma besar-besaran suara. Iya, enggak, lu lihat ini, lu lihat layar. Oke, sekarang begini. Waktu kamu ngomong demi Allah, seandainya kamu ngomong demi Allah, perkataan kamu itu mengandung apa di situ? Ya mengandung tujuannya untuk apa gitu. Ini si apa yang gue omongin di frasa sebelumnya. Enggak loh, waktu kamu ngomong misalnya gini. Bener kamu misalnya gini, bener kamu nggak bohong, terus kamu ngomong demi Allah gitu. Kamu bilang gitu. Itu artinya apa? Itu bersumpah jatuhnya. Jadi tergantung konteks. Oke, bersumpah. Terus kalau Allah ngomong demi bulan, apa maksudnya itu? Yaitu ditujukan kepada bulan. Oke. Apa maksudnya kok dia ngomong demi bulan? Ya apa ini bulan? Lihat dalam kurung kepentingan. Baik, sekarang begini. Kalau orang ngomong demi, itu kan dalam rangka penegasan bahwa omongannya itu ditegaskan. Bahwa yang dikatakan itu benar, betul? Enggak juga, contoh misalnya gue begini. Saya ini sholat ini demi Allah. Nah kan kayak gitu. Diperuntukkan untuk Allah. Itulah kenapa di KBBI disebutnya untuk. Oke, diperuntukkan. Oke. Itu diperuntukkan untuk bulan berarti? Yes. Berarti Allah ngomong gitu untuk bulan? Iya. Tidak demi bulan dan demi malam ketika berlalu. Kan gitu. Sesuai dengan KBBI, Bre. Mau kemana lu? Kenapa bulan? Kamu kalau ngomong, saya ngomong, suara saya ketimpa. Iya, lu bilang kenapa bulan itu? Ya ini, untuk kepentingan ini. Kepentingannya bulan. Benda mati. Emang kenapa kalau benda mati?
Jadi Allah bersumpah demi benda-benda mati. Enggak, yang mereka nggak tahu itu di kita tuh nggak ada benda mati ya, ikhwah ya, nggak ada kita benda mati. Hajar Aswad aja dibangkitin ngomong kok. Oh gitu, iyalah. Memang kita nggak akan pernah nyambung kalau ngomong. Jadi saya kasih tahu ya, kalau dalam kekristenan ya. Kena sekak ya. Iya, nggak apa-apa. Dalam perspektifmu itu kena sekak nggak apa-apa. Ya, gini ya. Thank you. Kalau di dalam kami ya. Namanya seseorang itu menegaskan sesuatu, mengatakan bahwa statementnya benar dengan mengatakan demi, ya. Itu diungkapkan dalam rangka untuk menegaskan dan diucapkan untuk sesuatu yang mulia. Jadi nggak ada ngomong gini, demi apa? Demi ada laptop. Ini Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub. Apa demi kebanggaan Yakub itu? Tuh. Apa kebanggaan Yakub itu apa? Kebanggaan Yakub ini kalau kita lihat terjemahan yang lainnya kesombongan dia, lihat ya. Iya, siapa yang disombongkan dan dibanggakan Yakub? Demi kesombongan Yakub, gitu. Siapa yang disombongkan dan dibanggakan Yakub? Nah, kalau kita lihat di sini kesombongannya Yakub itu adalah oh ini dia bisa beli orang lemah. Jadi hilang minat saya diskusi. Loh kok bisa gitu? Kenapa? Iya. Kebanggaan Yakub itu adalah Tuhan itu sendiri. Di mana? Loh. Apa yang dibangga-banggakan Yakub kalau kau baca Bible itu? Ini kan yang 8 ya, supaya bisa membeli orang lemah karena uang. Jadi gini saya bilang sama kamu ya. Kalau kamu udah punya Tuhan yang bersumpah demi bulan, kan ya. Ketawa kan untuk nutupin suara. Iya lu kalau udah keluar jadi gini ya tuh udah ini lu bantah. Ngapain saya bantah kamu? Ya udah kalau misalnya nggak mau bantah gue bener kalau gitu kan, karena tidak terbantahkan. Ya anggap aja lah dirimu tidak terbantahkan. Ngapain saya berargumen sama orang yang nggak ada akalnya? Gini loh. Lo kok nggak ada akalnya apa? Yang penting ada tertulisnya. Yang saya bilang sama kamu begini, kalau kamu punya Tuhan yang bersumpah demi bulan, demi bakwan, demi pisang goreng, ya mending kamu ke rumah sakit dulu, gitu loh. Ya kalau gue sih gue bakal ke rumah sakit kalau Tuhan gue bersumpah demi kebanggaannya Yakub yang beli orang lemah. Kalau gue sih gitu ya. Lanjut teman-teman. Nggak apa namanya. Anjir Edis, gampang banget disekaknya. Ini baru bersumpah ya. Kalau tadi kan keperuntukan. Kalau tadi tuh Allah tuh demi bulan tuh keperuntukan, bukan bersumpah ya itu jatuhnya. Nah kalau ini Tuhannya bersumpah, coba. Bersumpahnya untuk sesuatu yang nista lagi, lihat beli orang lemah. Boleh kasih itu si Omnivore mau ngomong itu. Gak bisa ya Edis, lu nggak bisa. Makanya tadi tuh ketika lu bermubahalah, bersumpah demi nama Tuhan masing-masing, lu tuh nggak berani ngomong nama Tuhan lu. Ya, Tuhan karena nama Tuhan saya itu terlalu kudus dan suci. Enggak. Jadi kami itu dilarang menyebut namanya itu dengan sembarangan. Terus lu kenapa sebut Tuhan? Loh, Tuhan itu kan gelar. Lo nggak bisa. Parah lu belum belajar Biblos lu. Sekarang kamu saya tanya, di dalam naskah asli Bible ada nggak kata Tuhan? Ada ini, nih. Tetapi dengan namaku Tuhan. Naskah asli. Tuhan itu nama kalau dalam perjanjian lama itu. Nama. Makanya kuping kau dikorek dulu. Kok dikorek? Ini apa tertulisnya? Namaku Tuhan. Itu naskah asli. Ya iyalah. Gak mungkin nama Tuhan berubah-ubah ketika masuk wilayah manapun. Gak mungkin. Itu hanya nama berhala asli yang namanya berubah-ubah. Itu naskah asli. Iya, itu kan naskah asli kan bahasa apa? Itu kan yang kamu tunjukkan tuh terjemahan Calvin. Bukan, ini namanya aslinya. Enggak loh, yang kamu tampilkan di layar ini, itu bahasa Indonesia kan? Bahasa Indonesia. Oke. Itu diterjemahkan dari apa itu? Dari bahasa apa? Enggak dong, Yesus itu bahasa asli. Aduh, hilanglah minatku berdiskusi. Itulah Edis, inilah kenyataan yang nggak mungkin
Tuhan yang asli namanya berubah-ubah tiap masuk ke wilayah, nggak mungkin. Saya itu sebenarnya pengen diskusi, tapi sama orang yang agak berbobot dikit, gitu loh. Ya lu nggak bisa bantah argumen gua, gimana lu mau melawan orang yang berbobot? Kamu kan menunjukkan tuh yang di layar. Di situ berbunyi, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kan naskah bahasa Indonesia. Tulisan itu kan bahasa Indonesia. Betul? Nah, tulisan yang dalam bahasa Indonesia itu, aku telah menampakkan diri bla 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 itu diterjemahkan dari bahasa apa? Tergantung. Lu mau ke bahasa apa sekarang? Nanti berubah lagi dia. Oke. Naskah yang menjadi rujukan utamanya itu. Oke, kalau Kristen kan berarti Septuagint. Nah, kita lihat nih ke Septuagint. Coba ya. Genesis. Enggak dong, Exodus ya. Exodus 63 LXX. Kita ke Septuagint, kita lihat di sini. Nah, ini. Kita buka 63 ya. Oke, stop dulu, jangan diklik dulu, stop dulu. Stop dulu. Mana di situ kata Tuhan? Ada nggak? Ini. Apa bacanya di situ? Tuh kan gue bilang juga beda wilayah berubah lagi namanya. Iya, makanya saya bilang tadi sama kamu. Oh, ini enggak deng yang ini nih. Mau kan kamu onomamo Kyrios ini. Ya, namanya gini. Kyrios. Baik, sekarang gini. Tadi kan kamu tanya sama saya, Tuhan itu gelar apa bukan? Saya bilang Tuhan itu gelar, kamu bilang nama. Kan di dalam naskah aslinya itu tidak ada kata Tuhan, tetapi kata kurios. Nah, sekarang kita itu harus mengartikan kata kurios ini berdasarkan bahasa aslinya. Pengertian bahasa aslinya, bukan pengertian terjemahan. Ya, ini udah bahasa aslinya mentok. Ya, kurios itu di dalam bahasa aslinya bisa ke apa saja. Tanya dulu kamu. Kyrios itu adalah nama Tuhan di dalam Yunani. Kok nama Tuhan? Kurios itu gelaran yang dia itu bisa dirujuk kepada apa saja. Gak mungkin dong kalau gelar di sini tuh titolos, bukan onoma. Ini onoma, bre. Onoma nama artinya. Nggak bisa, Dis. Emang itu nama Tuhan lu itu. Iya, makanya kamu dengerin dulu ya. Coba. Dengerin dulu. Kurios itu di dalam bahasa aslinya itu bisa dirujuk kepada raja, bisa dirujuk kepada pembesar bisa, dirujuk ke ini suara siapa sih bersih? Ntar gue lihat dulu. Dirujuk kepada yang menciptakan langit dan bumi bisa. Artinya itu sebagai panggilan kehormatan. Selama orang itu menghormati, maka dipanggilnya dia kurios. Kalau dalam bahasa Jawanya itu Gusti. Iya itu dah, itu nama Tuhan lo. Nah, itu padanannya dalam bahasa Arab itu adalah kata Rob. Enggak dong, Said dong. Kok Said? Said dong, gimana? Kyrios ya Said. Kalau misalnya Rob itu apa? Kalau misalnya Rob itu lebih ke entar ya. Kalau Rob itu dalam bahasa Yunaninya, tunggu gue bukain dulu. Tuhan yang punya budak itu ada dua, jadi ada Kyrios sama satu lagi ada. Tapi bukan Kyrios. Bentar, gue bukain dulu ya. Misalnya kita ke kemana ya? Kita ke sini dulu deh. John 1:1. Interlinear. Tunggu ya, gue bukain dulu. Kita buka sini. Nah, kita ke sini misalnya master. Ini Depostes. Nah, kalau Rob itu Depostes, beda. Tuh Depostes, Lord Master gitu. Kalau Rob, kalau misalnya Kyrios ya Said jatuhnya. Beda. Nggak percaya nih. Itu kan dalam versimu. Sekarang ngehe, lihat sini John 13:13.
Arabic Bible ya. Kita Arabic Bible buka. Hmm. Nggak akan disebut Rob di sini. 13. Nah, di sini lihat sini ya. Angtum tadaunani mu'alimau wasyayida. Tuh kan Sayyid bukan Rob. Oke, baik. Kau bilang aku seorang guru, tadi nih mu'alim, guru, Sayyid, tuan gitu bre, Baik. beda jadinya. Baik. Jadi Ajar ya. di sini. Baik, saya Selamat luruskan datang ya. di kebenaran. Thank you. Baik, saya luruskan di sini. Jadi problem kita ini sebenarnya kesalahpahaman. Kesalahpahamannya begini. Karena kata Rob, kalau kita belajar sejarah, itu juga sebenarnya bukan bahasa Arab asli. Itu dari bahasa Ibrani. Sehingga bukan berarti bahwa kata Rob itu dengan kata Sayyid itu berbeda. Karena orang Arab itu bahasa aslinya. Ya, Ikhwan Fillah semuanya, sesuai dengan janji tadi, ketika masuk waktu maghrib saya akan break dulu. Pas kebetulan ini adzan maghrib, sementara saya berhentikan dulu ya. Ya, buat Iwan Pila semuanya yang memang sudah masuk waktu maghrib dan belum menjalankan sholat maghrib, mari kita tunaikan dulu ibadah sholat maghribnya. Bagi yang sudah, selamat menyaksikan kembali live-nya ya.
Dan yang belum, mari kita tinggalkan dulu sejenak untuk menjalankan kewajiban. Mengenai ketinggalan, insya Allah bisa kita lihat nanti di sesi tayang ulangnya ya. Dan saya sendiri admin mungkin akan jauh dari perangkat dulu, mau menjalankan ibadah salat maghrib. Ya, selamat menyaksikan. Moderator apa tuh, host apa, co-host ya. Halo, silakan admin. Halo. Udah ngomong aja, lisan aja, jelasin. Ya, jadi sebenarnya kata teos ini dalam bahasa Yunani itu padanannya dalam bahasa Indonesia itu adalah kata, ya bisa kata Tuhan juga bisa. Tadi kita udah sepakat ya kata Tuhan kita hilangkan dulu aja ya. Memang nggak sulit nih bahasa Indonesia-nya. Cuman kalau bahasa Arabnya itu ada, teos itu bahasa Arabnya itu ilah. Apa sih ilah? Apa tadi? Apa Filipi berapa tadi? Akhirnya dibuka mute-nya, jangan di mute lagi. Iya, gimana? Filipi 3:19 ya, sebentar. Philippians berarti Philippians 3:19. Philippians 3. Apa dibilang di situ, Dis? Saudara mereka ialah kebinasaan. Wah, ini adminnya kok tukang mute orang sih. Lu ngemut sendiri, astagfirullah, fitnah orang lagi. Ini jangan. Ini ya. Ini udah keluar ya. Nih. Coba ditampilkan bahasa ininya, bahasa aslinya. Bahasa aslinya ini berarti. Nih. Berarti komparasi ini. Arab ini kan. Teos ya. Iya. Teos koilia perut. Oke. Jadi di situ dikatakan bahwa ilah atau Tuhan mereka atau apa teos mereka itu adalah perut mereka. Tadi kan kamu bilang, halo? Iya. Tadi kamu bilang bahwa kata teos itu artinya ilah perut. Ngeri sekali. Ini jangan diganggu dulu. Tadi kan kamu bilang bahwa kata teos itu artinya sesembahan. Saya bilang itu kurang tepat, sekalipun itu termasuk salah satunya. Kalau kita mau terjemahkan dengan benar itu sebenarnya otoritas. Apa sih otoritas itu? Otoritas itu adalah sesuatu yang menguasai Anda. Sesuatu yang kepadanya itu Anda itu takluk. Jadi di sini yang dimaksud begini, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka atau teos mereka ialah perut mereka. Artinya begini. Ini harusnya Tuhan lah ya. Iya, Tuhan juga. Tadi kan kita sudah sepakat kata Tuhan itu kan nggak ada sebenarnya. Yang ada kata Tuhan. Nah, otoritas ya berarti ya. Sekarang begini. Jadi yang dimaksud di situ adalah ketika seseorang itu, ketika perutnya sudah menjadi otoritas bagi seseorang, maka dia itu yang utama di dalam hidup dia itu adalah perutnya. Gitu loh. Jadi wajar kalau teos bisa mati, wajar. Jadi sebenarnya itu kayak bukan menuhankan uang gitu ya, Dis ya. Ya, di dalam Quran pun itu ada menuhankan. Enggak ada ngarang kamu ah. Menuhankan hawa nafsu di Quran itu ada. Iya, takut nih. Jangan takut. Kabur dia, mau kabur dia dari nama teosnya dia. Gini, gitu dong. Kita kan mau cari gini, Calvin. Tadi kan sudah saya bilang, padanan kata yang sepadan, kata teos dalam bahasa Arab itu ilah. Yes. Menurutmu, kamu sepakat nggak dengan saya bahwa definisi ilah itu adalah otoritas? Bukan, bisa ilah juga. Bukan otoritas. Bukan. Ilah itu sembahan. Kalau otoritas itu rob. Oke, baik. Coba tolong itu bukakan Al-Jaziya 23. Al-Jaziya. Jaziya bukan Jaziya. Al apa nih? Al-Jaziya.
Azariyah. Al-Jaziyah. Wah, ini kau ketahuan Jadi bener kau nggak pernah baca Quran nih kau. emang kenapa? Ya Oh, udah gue nggak makanya apa-apa nama lah. gue Penatua, Bre. Ya udah nggak apa-apa lah. Nggak enak nanti Alja kau Al apa nih? Pakai kau S, bikin malu di bukan sini. pakai Z, pakai S, Jasia. Pakai S, Jasia. Oh, Aljaziyah. Iya. Kalau Kalau ini si nggak Indra pernah. masih mending, dia masih sering baca Quran. Makanya gua Lalu ustadz-ustadin. ngatu lagi. Aljaziyah berapa? 23. Oh, ini udah. Oh, udah ada di ses gua berarti ini ya. Apa namanya? Pernah dibahas juga berarti. Iya dong. Coba. Mana kalam? Kalam, web favorit aku. Nah, di situ kalau kita Bahasanya lihat, Arabnya mana? Nih. coba dicek bahasa Arabnya si Indra. Nah, saya baca Arabnya dulu ya. Afaro'aita manit tahoda ilahahu. Stop di situ. Hawahu. Enggak, stop di situ. Wa'adallahullahu. Ya. Ya, stop di situ. Ilahahu. Jadi, ilahu. Jadi di situ dikatakan gini, pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilahnya? Nah, sekarang pertanyaan saya, apa yang dimaksud menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya? Apa maksudnya dia nyembah-nyembah hawa nafsunya gitu? Iya, jadi kan makna kan atau masih mau ngomong? Silakan jelaskan. Ya, ini kan afaro'aita, tidakkah kau melihat? Manit tahoda, man siapa, tahoda menjadikan ilahahu sebagai ilahnya, hawahu, yaitu hawa nafsunya. Nah, ini ilah itu dalam tauhid uluhiyah, artinya penyembahan, pengibadahan. Penyembahan atau pengibadahan ini berarti tunduk atas perintahnya. Dia menghamba, hamba itu kan tunduk, ya kan. Nah, jadi ilah di sini maksudnya orang yang tunduk kepada hawa nafsunya. Betul. Jadi dikuasai oleh hawa nafsunya. Betul. Makanya hawa nafsunya menjadi otoritas di dalam diri dia. Ya, bukan otoritas, lebih tepatnya itu dia tunduk gitu. Iya, tunduk itu kan kepada otoritas. Oh iya lah ya, padahalnya otoritas lah ya. Iya, betul itu maksudnya. Begitu, biar kita nggak debat kusir terus. Oke, kita udah sepakat ya tunduk. Nah, sekarang kita sudah sepakat bahwa Yesus itu harus menjadi otoritas. Ya, harus menjadi otoritas di dalam diri setiap orang. Begitu. Yesus menjadi otoritas dalam diri setiap orang. Iya, Yesus itu harus menjadi ilah, harus menjadi Tuhan, harus menjadi ilah bagi setiap orang. Enggak, kita bicara ilah ya. Berarti Yesus adalah ilah ya. Nah, sekarang Bang Sulayar, jangan dipotong dulu. Enggak, jangan dipotong dulu biar saya kelarkan dulu. Iya, kelarkan dulu, Des. Ya, jadi gini. Permasalahannya sekarang adalah maukah kita menggunakan standar yang sama, jangan pakai double standar. Mau. Oke. Tadi kamu bilang begini. Ketika seseorang tunduk kepada hawa nafsunya, apa sih makna tunduk? Tunduk itu kan artinya kan patuh kepada yang dikatakan, betul nggak? Ya, patuh betul. Beribadah. Gitu. Berarti ketika dia tunduk kepada hawa nafsunya, patuh kepada hawa nafsunya, berarti disebutlah dia itu beribadah kepada hawa nafsunya, menyembah hawa nafsunya. Bukan menyembah, maksudnya dia kalah sama hawa nafsunya. Hawa nafsunya pengen zina, dia zina. Hawa nafsunya pengen mencuri, dia mencuri. Gitu ya, artinya dia kan bukan menyembah, beda. Sini gua ajarin dulu yang soal ini ya. Syirik dalam Islam itu ada 4. Gini loh. Jadi supaya lu paham, supaya lu pas. Kategori syirik. Diam dulu situ. Katanya biar kelar dulu saya yang jelasin karena iya nanti kita kembali lagi ke lu supaya paham dulu. Jadi jangan menyembah dulu, enggak menyembah mulu. Nih, perhatiin. Kita ambil wiki aja. Nah, di sini. Nih, tuh lihat. Jadi enggak keluar ke ibadah ya, di sini bentuk-bentuk syirik. Syirik doa, syirik niat, syirik ketaatan, syirik mahabbah. Jatuhnya kemana? Gitu loh. Oke, udah belum? Kalau udah gantian saya. Ya, udah? Paham ya? Udah? Lanjut sekarang lu. Baik. Jadi yang kamu tunjukkan itu nggak ada di Quran, itu tulisan-tulisan orang. Gini ya. Nah, jangan ketawa dulu. Nanti kan ada giliranmu. Kita cinta melebihi sesuatu kepada Allah, jatuhnya syirik nih. Orang sensitif. Ini orang sensitif, jangan diketahui. Katanya kita mau diskusi. Oh iya. Katanya mau diskusi maaf ya yang sensitif. Lanjut. Jadi gini. Tadi si Indra sudah mengakui bahwa ketika Anda taat, tahluk gitu ya.
Takluk bukan takluk. Ya, mentaati hawa nafsu Anda, maka Anda disebut menjadikan hawa nafsu Anda sebagai ilah. Iya. Pertanyaannya sekarang, Artinya ilah itu panutan, bro. Maksudnya, baik. Jangan dipotong kan terus lawan katanya. Waduh. Ini si Indra ini gelagapan terus nih, biar saya kelar dulu, ntar kan ada giliran menjawab. Iya, udah. Kelarin, Kar. Jadi gini. Kelarin, Kar. Pertanyaannya gini, berarti ketika seseorang taat kepada iblis, bisa nggak dia disebut menjadikan iblis sebagai ilahnya? Betul. Bisa. Betul. Sekarang terakhir. Ketika kamu, dan memang kamu wajib taat kepada Muhammad, bisa nggak saya katakan bahwa Muhammad itu adalah ilahmu? Kita taat kepada Nabi Muhammad itu bukan tujuannya Nabi Muhammad, dia hanya jalan. Jangan ke situ dulu. Gini, ini makanya saya bilang di sini kalian tuh langsung menggunakan standar ganda. Ya, gini. Ketika Anda taat kepada hawa nafsu Anda, menurut ayat ini disebutlah Anda itu telah menjadikan hawa nafsu Anda sebagai ilah. Ya. Ketika Anda taat kepada iblis, disebutlah bahwa Anda telah menjadikan iblis itu sebagai ilah. Pertanyaan terakhir. Dan ini biasanya kalian langsung sakit kepala ini. Ketika Anda taat kepada Muhammad, dan memang Anda wajib taat kepada Muhammad, wajib. Muhammad itu artinya adalah taat kepada Allah juga. Pertanyaan saya begini, apakah Anda telah menjadikan Muhammad sebagai ilah Anda? Bukan. Lu siap nggak dijawab nih? Jangan motong ya. Ini namanya standar ganda. Loh, belum dijawab, udah panik. Udah selesai nanya, gue jawab. Udah selesai nanyanya ya? Kita jawab nih. Ya udah, jangan panik. Silakan Akhi Indra dulu. Ya, jadi bukan berarti itu menjadikan Nabi Muhammad sebagai ilah atau Tuhan sesembahan, bukan. Karena Nabi Muhammad itu memerintahkan kita patuh itu bukan atas keinginan dia, tapi atas keinginan Allah. Dia hanya sebagai utusan saja, perantara saja, atau agent. Makanya kata Nabi, faman atau ani fa atau Allah. Siapa yang mematuhiku berarti dia mematuhi Allah. Seperti itu. Jadi tujuannya bukan Muhammad. Nah, ini sebenarnya korelasi dengan Bible. Akulah jalan. Nabi Muhammad juga jalan. Karena manusia tidak akan mungkin mengenal Tuhannya tanpa ajaran. Karena kalau mengenal Tuhan, beribadah kepada Tuhan, kepada ilah, tanpa pengajar, tanpa seorang rasul utusan, maka manusia itu asumsinya masing-masing. Saya dengan cara begini, Slayer dengan cara begitu. Jadi ibadah ini bervariasi. Gitu, Dis. Udah, jawabannya itu. Mas mau nambah nggak? Baik ini. Ya, aku nambahin dulu. Pertama gini, soal apa? Tuh, lu sabar ya. Gue jangan terguncang dulu kalau gue jawab. Bentar ya. Kita mau lari aja ke Anisa 59 lah. Biar Allah yang jawab. Itu Bang saya kata Pak Pajajaran, wa mayantiqu anil hawa. Apa yang dia ajarkan bukan dari hawa nafsunya atau bukan dari diri dia sendiri. In huwa illa wahyu yuha. Ya kan? Itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, atiullah, taatilah Allah, wa atiur rasul, wa ulil amri minkum. Jadi yang bilang untuk mentaati Rasul itu Allah sendiri. Baik, sudah belum? Bukan Nabi Muhammad. Selamat datang di kebenaran. Oke. Simple. Dan itu diklarifikasi dalam hadis. Sama ini balik lagi ke Indra nih, bukannya ke saya nih sekarang nih. Pakar somplak. Udah belum nih? Udah. Udah sekarang saya. Ya coba. Itu si Calvin tuh nyetel suara tuh, pantesan suara dia gede banget tuh, disetel sama dia di situ. Jauh lah. Jadi gini. Dengerin. Jadi Calvin. Begini. Udah keluar belum? Begini Calvin. Lah, kamu diam dulu. Jadi begini. Enggak, kalau kamu ketawa-ketawa itu suara saya enggak kedengeran. Lu lucu soalnya kalau kena counter tuh jadi begini, keluar itu. Ya lanjutlah, jawab. Iya. Kalau kamu ketawa suara saya enggak kedengeran itu loh. Makanya. Tunggu gua beres ketawa baru lu ngomong makanya. Sekarang ngomong. Gini, dengerin Calvin. Sebelum saya ulas panjang lebar, saya buka dengan pertanyaan dulu. Apakah Allah membuat Muhammad menjadi ilah bagi kalian? Kamu jangan nanya terus, kesimpulan dulu. Enggak. Nanya terus, sudah dijawab, nanya terus. Ini yang saya bilang,
kalian Ini itu yang saya bilang, pekerjaanmu cuma Indra ini nanya ganggu doang. terus nih. Enggak gini Edis, lihat di sini. Giliran saya ini. Iya kan udah Gimana dijawab. Iya, Udah gua dijawab, perlu udah dijawab memanfaatkan itu waktu soalnya. lu Sekarang untuk gue jawab lagi menjelaskan. pertanyaan lu yang kedua. Nah, sekarang gue jawab. Di sini kan orang menjadikan hawa nafsunya. Di sini kan perhatikan, woi. Perhatikan rasanya di sini. Woi, perhatikan di sini. Orang menjadikan hawa nafsunya ini orang. Lah ini perintah Allah. Kalau misalnya perintah Allah, berarti Nabi Muhammad bukan Tuhan dong. Baik, sudah belum? Nah, gitu, my friend. Sekarang giliran saya kan? Sekarang giliran lu silakan. Balik kalian berdua ini. Dalam bahasa Arabnya di situ apakah menggunakan frasa pakai waktu aja lah kalau begitu dah. Pakai waktu aja dah. Dan di sini menggunakan frasa to'at nih, to'at. Ya, pakai waktu aja dah. Kalian ngomong terus kalau begini caranya. Panik dia. Ya udah gini, dia udah mulai panik, kita kasih lah dia kepanikannya. Pengen pakai timer katanya, silakan. Ya, jadi gini. MDM tolong timer 2 menit lah cukupin. Kalau pakai timer saya mundur lah biar 1 lawan 1. Jangan 2 menit. Imbang ya. Jangan 2 menit. Enggak apa-apa, akhi Indra aja, enggak apa-apa. 3 menit. Kalian ya udah jangan marah tapi ya. 3 menit kalian saya kasih 6 menit. Saya 3 menit. Ya udah silakan. Kalian 6 menit bagi 2, oke? Oke. Ya, akhi Tolib. Baik, MDM. Baik, sambil dia Santang, tolong timernya. Ya, sambil dia ngatur waktu gini ya. Saya bilang begini. Artinya apa? Menurut ayat ini, kan diperintahkan kalian itu mentaati Muhammad. Pertanyaannya begini, saya tanya dulu sama kalian, Muhammad itu bisa salah enggak? Bisa. Nah, ini cilakanya, artinya Tuhan kalian memerintahkan kalian mentaati sesuatu yang bisa salah. Ini tidak ada bedanya dengan polisi yang menyuruh pengendara lalu lintas mentaati lampu merah yang rusak. Artinya apa? Akibatnya sekarang yang disuruh ditaati soal lampu merah. Ini buset nih dah. Ini ngomong terus nih, panik nih. Belum kelar juga bukan udah dipotong. Panik, ya gue langsung dia. Oh, ini udah timernya udah jalan, silakan Dis, 3 menit Dis. Akhi Tolib tolong di reset lagi. Jadi gini. Yuk. Pertama begini, seandainya kamu kan sudah memang mengakui bahwa Muhammad bisa salah. Artinya apa? Artinya di sini Muhammad menjadi sesuatu yang ditaati tapi bisa salah. Sama bahayanya seperti orang yang mentaati lampu merah yang rusak, yang bisa salah. Akibatnya fatal. Dan sebenarnya itu sudah terjadi di zaman Muhammad. Bagaimana para petani kurma itu akibat atau gara-gara ngikutin Muhammad, mereka itu menjadi gagal panen. Itu fakta realita. Bagaimana ketika Muhammad melewati satu kebun kurma, dia bilang bahwa kepada petani-petani kurma itu, yang ketika mereka sedang melakukan penyerbukan, dia bilang apa yang mereka perbuat itu sia-sia. Seandainya mereka tidak melakukan itu, kurma itu akan tetap baik-baik saja. Nah, giliran diturutin sama mereka malah gagal panen. Nah, inilah akibatnya mengikuti sesuatu yang bisa error. Nah, setelah mereka gagal panen, Muhammad malah ngomong, kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Lah kalau Muhammad udah tahu gitu, ngapain dia komentar? Udah tahu dia nggak ngerti kok dia komentar. Bukankah terkesan di sini Muhammad ngeles dari kesalahannya? Gitu loh. Apalagi tadi Indra ngomong, wa ma yantiqu anil hawa wa apa? Tidaklah yang diucapkannya itu kecuali berdasarkan hawa nafsunya, kecuali berdasarkan yang diwahyukan. Artinya gini, tidaklah Muhammad itu mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan apa yang diwahyukan. Lah kalau Muhammad ngomong, waktu Muhammad ngomong apa yang kalian perbuat itu sia-sia, itu berdasarkan hawa nafsu atau wahyu? Gitu loh. Paling-paling ujung-ujungnya si Indra juga nanti akan ngedit omongan Quran itu. Oh, maksudnya yang diucapkan itu dalam hal urusan agama. Ini saya udah ngerti jurusnya, artinya apa? Artinya itu harus diedit dulu ayat itu. Gitu loh. Ya. Lagi pula kalau memang yang diucapkan Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya, ngapain Muhammad ditegur sama Allah dalam at-tahrim itu? Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah? Kalau yang diomong oleh Muhammad itu tidak berdasarkan hawa nafsunya, tapi berdasarkan yang diwahyukan oleh Allah, masa Allah sendiri negur dia? Bukannya ini jadi terkesan cakar-cakaran gitu loh. Makanya saya bilang, yang harus menjadi ilah itu, menjadi Tuhan itu, menjadi Rob itu harus Yesus. Sang firman Allah itu sendiri. Nggak boleh Nabi. Nabi itu bertempatnya salah, dia berbuat salah. Yang harus ditaati itu firmannya.
bukan nabinya. Nah, sementara Muhammad barang siapa yang mentaati aku, dia mentaati Allah. Seolah-olah di sini Muhammad sudah duduk di kursinya Allah. Nah, pasti teman-teman muslim di sini nggak bisa bedain antara aku dan firman Allah yang kusampaikan. Itu masalahnya. Silakan. Ya, silakan Akh Indra dulu aja. Aku nyiapin data dulu ya. Nah, ini biasanya kalau udah ngomong kayak gini pada panik sedap orang-orang kalau aku udah bilang nyiapin data dulu. Akh Indra silakan. Mana ini? Bang saya duluan, saya lagi Enggak. makanan buat istriku. Udah nyusap Oh, ya udah kalau gitu tunggu bentar ya. Kalau misalnya aku dulu, bentar ya, tunggu bentar. Kita kesini dulu. Ayo silakan. Wih, buset dah. Pingsan dah. Ini satu. Nah, terus kita buka lagi. Dulu. Kita ke sini. Tunggu. Tunggu ya. Wah, ini langsung pingsan nih kelamaan googlingnya nih. Nyiapin dalil-dalilnya gue lupa. Tunggu bentar. Stay tune aja di situ. Langsung terkubur lah, ini dapat dia. Ayo lo. Cut. 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 Di sini. Nah, di sini lalu kemudian habis itu kita tunggu ya. Mana nih? Bukan ini kali. Ini ada di iya. Nah, sekarang yang ini kita ke sini lalu ke 12 kita ke sini lagi, kita ke sini, kita ke sini, kita ke sini, lalu kita yang ini kita ke
Oke. Itu di 23. Sini. Oh, sip ya. Sip. Nah, untuk mengenai kasus Nabi Muhammad salah, ini bisa langsung dimasukin aja, timernya jalin aja, Akhi Tholib. Nah, ketika nabi-nabi salah dalam berucap begitu, salah dalam menentukan sesuatu, itu manusiawi. Karena Nabi Muhammad SAW itu memang adalah seorang manusia biasa, seperti yang ditegaskan Allah gitu, bahwa dia hanyalah seorang manusia biasa dan dia adalah penutup nabi, khataman an-nabiyah. Nah, ini ya nggak ada masalah sebenarnya. Kecuali ketika nabi-nabi itu berbuat dosa, baru gitu. Kalau salah bukan dosa, salah ya salah, khilaf. Dosa itu memang sengaja dan memang melanggar perintah Allah. Nah itu tuh, apakah Nabi begitu? Enggak sama sekali. Nah sekarang kalau misalnya kita lihat yang parah itu begini, gini loh, Dis, yang perhatikan. Misalnya kan di An-Najm, Cek tes. Mana koresnya kepental kah? Iya, kirain punya saya sinyalnya jelek. Kayaknya kepental dia. Tar lagi masuk. Nah, moderatornya siapa? Udah pakai moderator. Apa pakai tema doang? Edisnya masih ada apa udah pingsan? Masih ada. Edis. Ini mau total ini. Bentar. Jangan masa saya di mute tapi saya dipanggil Pak. Diam kau, Dis. Makanya mikrofonnya jangan ditutup, dibuka aja. Lupa framing mulu dari tadi. Kalau lu tutup nggak bisa buka lagi. Nggak, di sana ribut. Enggak, Bang. Nggak apa-apa. Di sana ribut. Banyak apa? Tapal ban itu kan di pinggir jalan. Bang Goldian? Online Bang Goldian? Monitor? Goldi? Cek. Cek diterima. Gantiin Kores dulu Bang Goldi. Baik, oke. Oke ya. Si Kores udah pingsan ya. Silakan. Sementara enggak ini gangguan sinyal ya. Sebenarnya Edis ini aduh. Kacau kali ya. Gimana kacaunya? Jadi gini. Aku kasih analogi pertamanya. Ketika Jokowi mendelegasikan aku ke suatu tempat dan Jokowi itu menyuruh masyarakat sekitar itu tunduk dan patuh terhadap perintahku. Apakah saat itu aku presiden, Dis? Tentu tidak. Di-handle dulu ya, Bang Goldi, sampai Kores datang ya. Oke, suaraku masuk enggak? Masuk. Sudah belum? Nah, lanjut. Belum, kan masih ada timernya. Jadi gitu, ketika Tuhan mengutus Nabi Muhammad agar umatnya mematuhi dan mentaati perintah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup, bukan berarti Nabi Muhammad itu terilahkan atau dijadikan ilah. Jadi ada logika yang kacau dari seorang pakar Al-Quran yang ngakunya telah menjadi pakar selama 10 tahun. Itu yang pertama. Kedua,
ketika Paulus, ini juga ada di dalam gospel, ketika Paulus menyuruh tunduk dan patuh terhadap instruksi-instruksi yang dikatakan Paulus, apakah Paulus diilahkan? Tentu tidak. Lalu ketika Yesus mengatakan bahwa dia itu jalan kebenaran untuk menuju Tuhan, sesuai di dalam Yohanes 14 ayat 6 kalau saya tidak salah, bukan berarti Yesus itu terilahkan atau ilah itu sendiri. Jadi logika Edis itu sangat kacau balau ya. Jadi ketika Nabi Muhammad hanya menginstruksikan firman-firman daripada Tuhan agar umatnya itu memerintahi. Karena tugas Nabi adalah menyampaikan tabligh gitu. Lalu selanjutnya, jadi gini, ini kalau boleh tahu temanya apa ya? Atau mengalir aja? Temanya itu tentang definisi ilah. Apakah Muhammad diilahkan sebagaimana orang Kristen mengilahkan Yesus? Oke, ilah ya. Nah, aku mau nanya sama Mudis. Nanti aku tunjukin ayatnya karena aku tidak ada begitu persiapan. Di Gospel, Paulus itu mengaku sebagai bapak para kekristenan. Nah, sedangkan di dalam sabda Yesus, di dalam ucapan Yesus, Yesus mengatakan hanya ada satu bapak di sorga, yaitu Allah yang kamu sembah. Nah, ketika Paulus itu secara tidak langsung mengaku menjadi bapak orang kekristenan, apakah ternyata atau tidak sengaja Paulus itu bapakmu dan Paulus itu Tuhan? Nah, mungkin itu sedikit pertanyaan ya. Dan semoga Edis tidak kabur. Soalnya kalau aku kabur mulu. Ini Bang Kores sudah ada monitor Bang Kores. Oke. Iya. Udah? Udah? Cek. Maaf. Silakan. Kena. Si anjir gue share screen malah nggak di dalam Zoom. Udah ada Bang Kores. Tadi ku gantiin sebentar Bang Kores. Oke, 3 menit dong, tolong 3 menitnya. Sorry Adis ya. Tetap lah pokoknya. Saya lebih senang kalau dikeroyok Pak memang. Enggak, Bang Kores mending dijawab dulu pertanyaan Bang Goldi tadi, nanti dilanjutin sama Bang Kores, disangkanya nanti dia framing di Enggak apa-apa. Jadi nanti Adis langsung jebret 2 aja. Mana tadi si pakar, apa namanya si Adis itu sih? Oh enggak, Pakar kentut. Oh, iya oke. Nah, gini ya, sebentar. Aku akan share screen, tolong 3 menitnya. Jadi gini ya, aku share screen dulu. Cut. Nah, kita cut di sini, kita buka, perhatikan. Itu kan yang soal apa? Yang ini kan. Nah, di sini wahyu dan tidaklah diucapkannya menurut keinginannya, tidak lain adalah Al-Qur'an yang diwahyukan kepadanya. Nah, posisinya apakah Nabi Muhammad pernah berbuat dosa? Enggak pernah. Enggak pernah Nabi Muhammad berbuat dosa. Tapi Nabi Muhammad melakukan kesalahan, itu manusiawi. Itulah kenapa Nabi Muhammad disebut manusia. Posisinya sekarang ada beberapa nabi juga yang dititipkan firman di dalam lidahnya, tapi malah berbuat dosa. Nah, perhatikan di sini, Dis. Nih, sini lu ya. Lu habis lu di sini. Keluaran 4 nomor 11. Ini Musa ya. Tuhan berfirman kepadanya, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Perhatikan ini. Udah ada Tuhan dalam lidahnya. Tapi ujung-ujungnya apa? Tuhan yang dalam lidah ini akan membunuh Musa. Itu bisa dilihat di Keluaran 4 nomor 24. Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Udah ada firman tapi masih berbuat dosa Musanya. Bayangin, Dis. Ya. Itu pertama. Lalu yang kedua, di sini juga 2 Samuel 23. Raja Daud itu dibilang begini, roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firmannya ada di lidahku. Jadi firmannya roh Tuhan ada di lidahnya Daud. Tapi lihat apa yang dilakukan firman ini. Firman ini malah berkata begini dalam surat, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat, kemudian aku mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati. Dar, selamat datang di kebenaran, Dis. Ini dosa ini bukan kesalahan lagi. Sekarang yang ketiga, ini yang paling ultimate, perhatikan. Di sini Yesus, Yohanes 12 nomor 49, dia berkata apa? Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa. Bapa yang ngomong melalui Yesus ya. Apa yang dikatakan Bapa? Perhatikan di sini. Matius 16 nomor 28. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Ini fatal. Karena 2000 tahun muridnya Yesus yang 12 udah pada jadi pertalit. Ini Yesusnya masih belum turun-turun, kerajaannya nggak kelihatan. Ini dosa semua jadinya. Sedangkan Nabi Muhammad ketika berkata-kata bukan dosa, itu khilaf, salah. Kesalahan dan dosa berbeda.
Ini PR lu, my bre. Jadi sebelum lu ke Nabi Muhammad, lu urusin dulu ini kelakuan-kelakuan Yesus lu dan nabi-nabi lu yang salah. Baru lu ngomong. Itu step siapa tuh? Turunin terus resennya. Gitu loh. Ya, Dis ya. Ini lu PR lu ini dulu gitu. Kalau misalnya nggak ada yang benar di dalam firman-firman Tuhan lu yang dititipkan di lidah nabi-nabi, bahkan di lidahnya Yesus, lu jangan ngomongin Nabi Muhammad. Ini harus kejadian semua, baru lu ngobrol. Gimana sih? Macem-macem sama Al-Quran, biblos lu aja belum beres PR-nya. Itu aja, Dis. Silakan, Dis. Kalau mau klarifikasi. Jadi begini. Baik, terima kasih. Ya, jadi begini ya. Pertama-tama yang kita bahas tadi di awal itu adalah tentang apakah dengan standar yang sama orang Muslim itu menjadikan Muhammad itu sebagai ilahnya. Nah, kalian ngeles, ya kan? Padahal kita tadi sudah sepakat ilah di situ pengertiannya itu adalah otoritas. Nah, kemudian si Goldian itu membawa isu yang sama sekali nggak nyambung. Kami itu tidak pernah ini. Kamu tadi bilang begini, kalau presiden menyuruh saya begitu, kamu bilang begitu, diutus kepada orang lain. Apakah ketika Anda mati maka saya jadi presiden? Tidak, gitu loh. Ya, saya juga tidak mengatakan bahwa Muhammad itu Allah, tidak, gitu loh. Tapi dengan berbuat seperti itu Muhammad itu sudah duduk di kursinya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mengatakan barang siapa yang taat kepadaku, dia taat kepada Allah. Nah, sementara kalau kita cek ulang, Muhammad bisa salah. Ini problem serius. Gitu loh. Makanya saya bilang gini, kalian harus bisa membedakan taat kepada saya dengan taat kepada firman Tuhan yang saya sampaikan. Itu dua hal yang berbeda. Kecuali kamu menganggap saya itu sebagai sang firman. Nah, kalian kan tidak ada yang percaya kalau Muhammad itu adalah sang firman Allah. Muhammad kan bukan sang firman. Artinya Muhammad itu sebagai manusia biasa. Nah, bagaimana mungkin seorang manusia biasa ngomong barang siapa yang taat kepadaku, dia taat kepada Allah. Ini kalau dalam kekristenan sudah terkutuk dengan kata-kata musyrik karena dia duduk di kursinya Tuhan, gitu loh. Iya kan? Yang ditaati itu firman yang disampaikan, gitu loh. Ini yang kalian nggak bisa membedakan mentaati firman dengan mentaati diri. Itu yang harus kalian bedakan. Nah, tadi si Calvin bawa isu yang lain ya tentang Musa dan lain sebagainya. Yang disampaikan itu firman Tuhan. Yang ditaati firman Tuhan bukan Musanya. Kalau Musa berbuat dosa, Daud berbuat dosa. Nabi-nabi di dalam Bible itu berbuat kesalahan. Sama seperti yang diakui oleh si Calvin tadi bahwa Muhammad berbuat kesalahan. Bagaimana mungkin orang yang bisa salah mentaati dia sama dengan mentaati Allah? Gitu loh. Kan contoh nyatanya udah ada. Siapa yang celaka karena mengikuti Muhammad? Petani kurma. Mereka gagal panen gara-gara ngikutin Muhammad. Gitu loh. Jadi jangan berbelit-belit kemana lagi. Tolong gunakan standar yang sama. Jangan pakai standar ganda. Kalau kalian taat kepada hawa nafsu, dikatakan oleh Al-Quran, kalian mengilahkan hawa nafsu. Dan kalau kalian taat kepada iblis, dikatakan bahwa kalian mengilahkan iblis. Kenapa tiba-tiba kalau kalian taat kepada Muhammad, kalian nggak mau ngaku kalau kalian mengilahkan Muhammad? Ini yang saya bilang standar ganda. Silakan. Halo, silakan. Halo. Oke, sekarang siapa? Apa Akhi Goldian mau masuk? Mana Akhi Goldian? Ya udah gue dulu ya. Jangan. Oh, nah itu juga kan udah kebantah. Lu perhatikan di sini, Edis. Ini, aduh, terlalu mudah ini. Lu perhatikan di sini. Nah, kita lihat di sini ya tadi. Nah, di sini kan yang lu bawa Al-Jasiyah ayat 23. Nah, di sini katakan apa? Maka kau pernah melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Ini orang yang menjadikan kehendak orangnya. Makanya Allah biarkan dia sesat dengan pengetahuannya. Itu lu. Sedangkan di sini, di sebelahnya, ini dari Allah sendiri. Nah, ini dari Allah sendiri. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul.
dan ulil amri di antara kamu. Jadi nggak cuma Rasul doang, para pemegang kekuasaan pun mesti kami taati. Gitu posisinya. Nah sekarang ketika menaati Rasul ini apakah sama dengan iblis? Enggak. Karena apakah Allah memerintahkan kita untuk mentaati iblis? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Gitu. Nah ini yang parah. Nanti kalau misalnya kita bawa ke sini nih, Dis. Ini juga ada PR lu ya. Seperti sebagaimana lu nggak bisa membantah ini. Bagaimana firman Tuhan malah membuat orang-orang berdosa di dalam Biblos. Sedangkan firman Allah Azza wa Jalla tidak ada hubungannya ketika Nabi Muhammad membuat kesalahan. Karena kesalahan itu bukan mengenai firman. Tidak ada dosanya sama sekali. Jadi nggak ada hubungannya. Itu yang mesti lu bahas. Nah sekarang kita lihat di Efesus nih. Ini sedih nih. Efesus 6 nomor 5 lah kita lihat di sini. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan tulus hati. Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Dar! Selamat datang di kebenaran, Dis. Lu bayangin, Yesus lu setara dengan orang-orang yang mempunyai budak. Berarti ini kan si orang-orang yang punya budak ini kan juga teos. Teos untuk orang-orang yang menjadi budaknya. Kan gitu. Teos ini sama seperti Kristus. Bisa lu bantah ini? Nggak bisa, bre. Tertulisnya begini soalnya. Disuruh lu mentaati. Sama seperti taat kepada Kristus. Teos ini jadinya. Nah di sini juga. Ayo, lu mau kemana sekarang? Nah terus yang di sini yang istri ya. Mana? Kristus. Coba kita lihat dulu. Kristus. Kristus 1, Kristus 2, bukan ini Kristus. Nah ini, hai istri, nah ini ya. Nah ini. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dia yang menyelamatkan tubuh. Dar. Bahkan suami pun autoteos dalam kekristenan. Setara dengan Kristus. Ini PR lu, bre. Jadi suami, lu kalau punya istri, lu jadi teos. Dan lu kalau punya budak, lu jadi teos juga. Jadi lu double teos jadinya. Gimana lu mau bantah ini coba? Ini diperintahkan ya. Baik, habis. Terima kasih waktunya. Jadi pertama harus saya konfirmasi lagi ya. Tadi kan sudah saya bilang, awal kita diskusi. Arti dari teos itu adalah otoritas. Jangankan suami, jangankan pemerintah. Bahkan perut bisa menjadi otoritas. Bisa menjadi teos. Dan itu kami tidak berat lidah kami untuk mengakui itu. Gitu loh. Ya, ada yang menjadikan iblis sebagai teosnya, ada. Kalau Anda katakan istri sebagai teos bagi istrinya, suami sebagai teos bagi istrinya, betul, itu kami akui. Tidak tertunda lidah kami untuk mengatakan itu. Gitu loh. Langsung kami katakan itu. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang adalah kamu yang pakai standar ganda. Kamu tidak mau mengakui bahwa Muhammad itu telah menjadi teos juga di dalam hidupmu. Karena apa? Karena kamu harus nurutin omongan Muhammad. Quran ngomong, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Muhammad ngajarin kalian berbohong dalam 3 hal. Kamu ikutin Muhammad. Ya kan? Di dalam Quran, darah itu sesuatu yang diharamkan. Tapi dalam riwayat, darah Muhammad diminum oleh pengikutnya. Ya, dengan kalian menaati Muhammad, kenapa kalian berpikir untuk mengatakan ya Muhammad adalah dijadikan ilah bagi kami, gitu loh. Kalau definisi ilah itu memang kita artikan secara yang benar, artinya otoritas. Masa kalian tidak mau mengakui bahwa Muhammad itu otoritas kalian? Jelas Muhammad itu otoritas kalian. Memang kalian berani bantah Muhammad. Coba bantah Muhammad, berani nggak? Ya, cuman tadi ini saya baca nih di kolom chat ini. Taat kepada Rasul artinya taat kepada Rasul. Ini yang saya bilang tidak bisa membedakan perkataan manusia dengan perkataan Tuhan. Sama seperti contoh gini, Anda diutus presiden, suruh menyampaikan kepada masyarakat bla bla bla. Apakah kamu ngomong dengarlah perkataan saya? Ya enggak, yang kamu ngomong itu dengarlah perkataan presiden. Artinya apa? Yang ditaati itu bukan kamunya, tapi presidennya. Kamu itu cuma penyampai pesan. Sama seperti para nabi-nabi di dalam Bible. Yang ditaati itu bukan nabinya. Nabi itu berbuat salah. Nabi dalam Bible itu berbuat salah karena masih manusia. Berbuat salah. Bukan ditaati. Yang ditaati itu adalah firman Tuhan yang disampaikan.
Nah, sementara di tempat kamu bukan seperti itu. Masalahnya Muhammad ngomong, barang siapa yang taat kepada aku. Tahu nggak kamu aku di situ apa? Aku di situ dirinya Muhammad, manusia yang sudah meninggal. Itu yang harus kalian taati. Seandainya Muhammad ngomong, barang siapa taat kepada firman Allah yang kusampaikan, saya nggak bakal nanya. Nah, di sini yang ditaati Muhammad, dirinya Muhammad, pribadinya Muhammad. Kenapa kamu tidak mengakui bahwa Muhammad itu ilahmu? Gitu loh. Silakan. Oke, cakep banget Edis. Thank you, pertanyaannya membuat gue bisa membuka satu hadis. Kenapa kamu tidak mentaati Nabi Muhammad sebagai ilahku? Karena Nabi Muhammad berfirman, bisa kita lihat di sini ya. Berfirman bersabda. Nah, di sini di hadis Jami At-Tirmizi nomor 3352 di sini ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, maka Tuhannya akan membenarkannya dan berfirman, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku dan aku maha besar. Dar, selamat datang di kebenaran. Inilah Tuhan yang benar, yaitu Allah. Nabi Muhammad yang bilang, dan kami mentaatinya. Jadi Nabi Muhammad mengatakan Tuhan yang benar itu Allah. Kami taat gitu. Karena dalam An-Nisa ayat 59 di sini juga dikatakan Allah berfirman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Siap gitu. Rasul mengatakan apa? Tuhan hanya satu. Allah mengatakan apa? Tuhan hanya Dia. Ya udah kelar gitu. Nah, sekarang posisinya kalau Kristus di lu kan banyak di sini, lihat nih. Nih. Tuh. Ini hamba-hamba, budak-budak ini mesti mentaati tuannya, karena tuannya yang memiliki si hamba-hamba ini itu sama setara dengan Kristus gitu. Jadi lu jangan cuma teos doang. Jadi memang Kristus juga orang-orang yang mempunyai budak. Dan sama seperti jemaat juga di sini. Nah, di sini ya Efesus 5:23, suami ini menjadi Kristus, teos Kristus, bre. Itu lu imani gitu. Jadi memang nggak aneh kalau dalam kekristenan yang Kristus itu banyak, yang teos pun banyak. Karena kalau kita lihat lagi di sini, kalau kita lihat lagi di sini, Yohanes 10 nomor 34. Aduh, ini udah kelihatan belum? Oh, alhamdulillah. Yohanes 10 34. Nah, di sini ya. Nah, ini. Nah, ini. Yesus berkata, kamu adalah teos juga, bre. Selamat datang di kebenaran. Banyak banget teos, banyak banget sesuatu yang mesti lu sembah jadinya, gitu loh. Jadi ilah kalian ini, jadi ilah. Itu diamini. Lalu posisinya lu nggak bisa ngeles lagi di sini, bre. Ini siapa namanya? Nabi-nabi itu berdosa. Kenapa coba dalam Biblos nabi-nabi berdosa? Karena ada firman yang menuntun mereka. Nah, di sini nih. Sama seperti orang Kristen yang mencelakai orang Kristen lainnya yang bernama Handi. Gitu. Itu kenapa? Karena dituntun oleh Roh Kudus yang menitipkan firman-Nya. Kan lu bisa dilihat di sini, aku menyertai lidahmu. Tuh Musa tiba-tiba mau dibunuh di sini gara-gara berbuat salah. Lalu kemudian ini juga Daud, ada firman di lidahnya. Tiba-tiba dia berkata begini. Tuh, kan? Makanya gara-gara firman dalam Biblos yang masuk kepada lidahnya manusia-manusia, orang-orang jadinya berbuat dosa beda sama Islam. Baik, waktu habis ya. Jadi saya tanggapi lagi. Ya. Ini permasalahannya ini si Calvin ini nggak ngerti apa yang dibahas ya. Kenapa heran tentang banyaknya ilah di dalam Bible? Di dalam Quran juga banyak, kan barusan kita baca tadi. Hawa nafsu juga bisa menjadi ilah. Ya kan? Di dalam Bible bahkan kita baca tadi, perut pun bisa menjadi ilah. Tergantung gitu, tergantung apakah Anda menjadikan dia itu sebagai otoritas atau tidak. Ketika Anda itu dikontrol, dikuasai oleh nafsu Anda, maka nafsu Anda itu sudah menjadi ilah. Ketika Anda patuh kepada siapapun, itu sudah menjadi ilah, sudah menjadi otoritas. Nah, cuman di dalam Kristen, ilah yang benar ya itu Bapa. Nah, bagaimana cara mematuhi Bapa ini? Karena Bapa ini tidak terjangkau akal dan pikiran manusia. Gimana caranya kita menjadikan dia sebagai ilah? Melalui perantaraan Sang Firman. Karena dimensi sampai ke manusia itu adalah firman. Firman-Nya yang kita tahu itulah yang kita jadikan otoritas, jadikan ilah, jadikan Tuhan di dalam hidup kita. Dengan cara bagaimana? Ditaati.
Gitu loh. Nah, masalahnya kalian itu bukan mentaati firman, tapi mentaati Muhammad. Gitu loh. Bagaimana itu bisa terjadi? Omongan Muhammad sendiri yang mengatakan barang siapa yang taat kepada aku. Ini loh, kalian ini paham nggak sih definisi aku ini? Waktu Muhammad ngomong aku itu siapa? Apakah Allah atau firman Allah atau Muhammad sendiri? Seandainya Muhammad ngomong barang siapa yang taat kepada firman Allah yang aku sampaikan. Nah, kalau begitu benar gitu loh. Bahwa yang kalian taati itu adalah firman Allah. Nah, kalau Muhammad sendiri ngomongnya aku, kan kalian tidak percaya kalau Muhammad dan Allah itu satu. Kalian juga tidak percaya bahwa Muhammad itu adalah firman. Beda dengan orang Kristen. Orang Kristen itu percaya bahwa Yesus itu adalah sang firman itu sendiri, logos yang menjadi daging, makanya harus dituhankan, harus diilahkan, jadi otoritas. Supaya apa? Supaya tidak mengilahkan yang lain. Gitu loh. Misalnya mengilahkan Muhammad dengan cara mematuhi Muhammad, mentaati Muhammad, apapun diikutin, ada jenggotnya diikutin, pakai celana gini diikutin, sikat gigi pakai begini diikutin, harus begini diikutin, cium batu diikutin, mau ngapain diikutin. Supaya tidak begitu, harus bagaimana mentaati sang firman. Gitu loh Calvin. Ya. Jadi jangan pura-pura nggak ngerti Calvin. Coba kamu jelaskan dulu itu. Waktu Muhammad ngomong, barang siapa yang taat kepada aku, siapa di situ aku? Coba, Muhammad atau bukan? Kalau Muhammad itu di luar Allah, bagaimana mungkin kalian menjadikan sesuatu di luar Allah sebagai sesuatu yang ditaati, gitu loh. Udah kan? Oke, gue jawab ya sekarang. Ini nikmat banget, Edis. Edis, kena lu lagi, kes. Aduh. Sini dulu. Nah, sini dulu. Baru gua ini baru gua share screenshot. Itu nggak bisa share. Nah, di sini Edis lihat, lu nggak bisa bilang Nabi Muhammad duluan, karena Allah duluan untuk mensuruh mentaati Rasul gitu. Di sini mentaati Rasul, mentaatinya sebagai apa? Sebagai di dalam ucapannya yang ada di sini. Nabi SAW bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Gitu loh, nggak bisa lu kabur lagi. Lu malah kabur-kaburan di sini. Masalahnya di dalam Al-Quran, ini inisiatif orang pribadi. Lihat, ini orang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Bukan disuruh Allah ya. Tapi lu di dalam Biblos, lu ini otoritas-otoritasnya lu sendiri yang menyatakan, lu harus taat kepada tuan-tuan yang mempunyai budak. Jadi kalau misalnya orang punya pembantu, itu jadi Yesus. Gitu maksud gue loh. Itu jadi Yesus, jadi Theos. Itu lu harusnya lu bantah. Cuma kan tapi lu udah mengamini. Jadi memang ada banyak Yesus dalam kehidupan lu. Jadi Yesus tuh nggak cuma satu ya, Dis. Perhatikan itu. Orang-orang yang punya pembantu ini menjadi Yesus. Itu pertama. Lalu kemudian orang-orang yang punya istri itu menjadi Yesus juga. Ini sama, persis. Gitu loh. Dan kalian sendiri pun itu menjadi Yesus karena di sini dikatakan, lu sendiri adalah ilah gitu. Kata siapa ini? Kata Yesus. Parahnya ini brutal. Brutal ini. Jadi Tuhan tuh banyak, kalian sesama tuh saling menyembah, saling mengibadahi. Ini jauh di atas taat, Dis. Ajaran yang kayak gini nggak bisa diterapin di Islam. Karena ketika mentaati Rasulullah SAW, Rasul berbilang, apa dibilang? Allah hanya satu. Dan Allah lah Tuhan yang benar. Dan Allah lah yang berhak disembah. Nggak ada Nabi Muhammad bilang dia disembah. Nggak ada Allah bilang dia disembah. Tapi kalau lu kan semuanya disembah. Kenapa? Karena gampang banget jadi Tuhan dalam kekristenan. Lu tinggal punya pembantu satu, lu jadi Yesus, bre. Dari tadi lu kabur-kaburan di sini, sekarang gue tekan lagi lebih jauh. Gue tekan lagi lebih jauh di sini ya. Lalu sama ini juga yang lu mesti amini, ini firman Tuhan menuntun orang-orang untuk berbuat dosa. Keluaran 4 nomor 12. Lihat, ini udah ada lidahnya, ada Tuhannya ini, lidahnya Musa. Kemudian dia malah mau membunuh si Musa karena Musa berbuat dosa karena apa? Tidak punya sunat. Di sini ada Tuhan juga, Yesus berarti ini ya, di dalam lidahnya Daud. Tapi yang Daud lakukan malah membunuh Uria supaya bisa dapat istrinya. Coba nggak ada Tuhan dalam lidahnya Daud, nggak akan dia bunuh-bunuh orang, Dis. Ini juga sama. Ini coba, Yesus ini karena ada Bapa dalam dirinya dituntun dia. Akhirnya dia apa?
akhirnya dia melakukan sebuah kesalahan fatal. 2000 tahun kerajaannya nggak turun-turun, murid-muridnya keburu mati. Jadi yang disembah dalam lu tuh banyak dan disuruh oleh orang-orang Kristen sendiri. Itu yang mesti lu imani. Gimana? Waktu habis. Udah, ya. Jadi saya rasa ini putaran terakhir ya. Emang si Calvin ini nggak tahu dia habis minum apa ya. Kadang-kadang nggak nyambung. Ya, tema kita itu tadi berdasarkan Al-Jatsiyah 23. Disebutkan di situ bahwa ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai ilahnya. Kenapa sih kok hawa nafsu itu menjadi ilah seseorang? Karena ditaati. Gitu loh. Tadi kita gunakan, kalau orang taat kepada iblis, berarti dia iblis menjadi ilahnya nggak? Iya, sepakat. Sekarang giliran Muhammad, kalian muter-muter. Kenapa sih susah? Kok susah gitu loh? Kalau kami akui kok gitu loh. Ketika kami taat kepada sesuatu itu menjadi ilah kami. Hanya saja di dalam kekristenan itu ada petunjuk bagaimana seseorang itu takut kepada suami, istri takut kepada suami, ya, suami takut kepada pemerintah dalam taat kepada Kristus. Artinya apa? Segala perintah yang diperintahkan oleh suami yang diperintahkan oleh orang tua selama itu tegak lurus dengan perintah Yesus harus ditaati. Itulah kenapa dikatakan takutlah engkau kepada penguasa kepada ini dalam takut akan Kristus. Semua diukur dari Yesus itu. Seandainya suamimu menyuruh kamu untuk melacurkan diri, nggak boleh kamu taati karena itu melanggar perintah Yesus. Nah, permasalahannya sekarang di kamu itu Calvin, ketika kamu disuruh mentaati Muhammad, kamu di mulut yang sama yang kamu katakan tadi, masih mulutmu juga mengaku bahwa Muhammad berbuat salah. Nah, masalahnya bagaimana mungkin kamu disuruh mentaati sesuatu yang bisa salah? Apakah kamu tidak bernasib seperti para petani kurma di zaman Muhammad di Madinah? Bagaimana mereka gagal panen gara-gara mengikuti Muhammad? Ini kamu nggak berjauh ke situ, gitu loh. Bagaimana mungkin kamu disuruh mentaati sesuatu yang bisa salah? Itu saya umpamakan kamu disuruh mentaati lampu merah yang nanti seakan-akan itu di kapan waktu itu bisa salah. Ujungnya apa? Jegier, gagar otak kamu di lampu merah. Kenapa? Karena kamu disuruh mentaati lampu merah yang error. Di sana hijau, di sini hijau. Ujung-ujungnya apa? Buar. Ya, gagar otak, kecelakaan. Karena apa? Disuruh mentaati sesuatu yang bisa salah. Nah, pertanyaannya bagaimana mungkin Muhammad ngomong, barang siapa yang taat kepadaku, maka dia taat kepada Allah. Barang siapa durhaka kepadaku, maka dia durhaka kepada Allah. Sementara dianya bisa salah. Ini logikamu dipakai dulu, Calvin. Nah, kalau kami, ya nggak pusing-pusing. Orang kami percaya bahwa Bapa dan Yesus itu satu. Kami tidak mentaati sesuatu yang di luar Bapa. Gitu loh. Jadi kamu jangan muter-muter. Kamu percaya nggak kalau Muhammad dan Allah itu satu? Nah, kalau nggak satu, berarti ada dua individu. Ini yang disebut musyrik kalau dalam pandangan kami, gitu loh. Gimana? Edis emosi. Ini lihat, perhatikan di sini. Mana ya? Bentar, tunggu. 1, 2, 3. Tunggu ya. Nah, di sini lihat, perhatikan di sini. Ini bagus ini. Ini bagus haditsnya ini. Nah, kenapa Rasulullah bisa salah? Itu karena begini. Hadits Sunan Abu Daud nomor 3112 ya. Putusan hakim jika salah. Di sini Rasulullah berkata apa? Mereka berdua berseteru mengenai harta warisan dan beberapa kali telah usang. Kemudian beliau bersabda, aku memberi putusan untuk kalian berdasarkan pendapatku semata, sesuatu yang aku belum mendapatkan wahyu tentangnya. Dar, selamat datang di kebenaran. Jadi kalau Rasulullah SAW berpendapat, itu pasti ngomong pendapatku semata. Kalau misalnya itu bukan wahyu. Ini lihat sama. Ya kan? Sedangkan lu dari tadi kok takut sekali mengakui bahwa Yesus lu itu ada banyak, Dis. Yesus lu ada banyak. Ini kok nggak dibahas dari tadi ya? Nah, di sini ya. Nah, di sini lihat, perhatikan. Ini taatilah tuanmu karena dia mempunyai budak. Karena itu apa? Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ini Tuhan menjadi Yesus. Yesus lu banyak. Gue bilang juga, ini lu mesti lu ibadahi ini Tuhan lu, atau enggak lu kerja, misalnya lu kerja, lu sama ada bos.
Nah itu kan Tuhan lu berarti. Itu lu sembah. Itu lu sembah, Edis. Ini kata siapa ini? Kata Paulus ini loh. Jadi sebenarnya yang Tuhannya banyak itu lu. Yang harus disembah itu banyak. Sesembahan lu banyak sekali ini. Lu kerja sama siapa itu ya Tuhan lu. Itu Theos lu. Itu setara dengan Kristus gitu loh. Lalu soal ini juga ya. Tadi soal apa ya? Kita sekarang ke sini dulu. Lihat di sini. Kenapa lu kabur di sini? Mana tadi? Nah ini ya. Ini orang yang menjadikan. Bukan Allah yang menyuruh. Bukan, ini orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Bukan Allah yang menyuruh, sebagaimana Allah menyuruh kita mentaati Rasul dan ulil amri. Itu perbedaannya. Kalau lu disuruh sama tokoh-tokoh otoritas lu, kalau kami tidak ada sama sekali yang menyuruh untuk menyembah hawa nafsu. Itulah kenapa kalau yang ini berhala jadinya. Kalau yang ini enggak, karena ini perintah dari Allah. Lalu terakhir yang fatal banget, Edis, suami tidak boleh ditaati kalau misalnya bertentangan dengan firman Tuhan. Lu salah besar. Salah besar, bre. Lihat di sini. Lu lihat sini ya. Mana tadi? Nah ini. Nah ini. Ini ya, perhatikan di sini yang 23. Suami itu sama seperti Kristus karena dia menyelamatkan tubuh. Nah, kalau udah sama seperti Kristus jadinya apa? Istri harus tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Selamat datang di kebenaran. Lu jangan berdusta. Gua ini penatua, hafal gua biblos isi-isinya. Jadi kalau misalnya suami, makanya inilah kenapa kelemahan dalam kekristenan. Istri mau digebugin segimanapun dia nggak boleh minta cerai. Dia harus tunduk kepada suami karena suami adalah Yesus Kristus. Sama-sama menyelamatkan tubuh. Oke, jangan jadi ditutup pukulan ya. dari suami itu adalah dari Yesus. Oke, jangan ditutup dulu, jangan ditutup layarnya, biar saya lanjutkan. Jangan ditutup ya. Oh, jangan ditutup. Oh jangan iya ditutup, udah. Calvin. Nah. Oke. Baik, jadi inilah kebiasaan teman-teman Muslim di sini kalau baca Bible dianggap seperti baca Quran, yang nggak dibaca sampai habis, diambil terus terus dipamerin, gitu loh. Itu harus kamu baca sampai selesai. Dengar ya. Hai istri, tunduklah. Ini lagi saya baca teksnya, baca teks apa di hitung waktunya, ya. Hai suami, ya, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Masih lanjut, jangan berhenti. Hai suami, ada lagi itu di bawah itu. Yang ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan nyawanya. Jadi, itu dibaca sampai selesai dulu, Calvin. Bukan berarti kalau istri disuruh taati suami, suami bisa semena-mena. Tidak. Ada juga perintah kepada suami. Suami itu disuruh mentaati sebagaimana dia mengasihi Kristus yang telah menyerahkan nyawanya. Jadi makanya kebiasaan membaca koran jangan dibawa ke baca Bible, begitu loh. Nah, sekarang saya lanjutkan. Ya, tadi kamu tidak menyenggol pertanyaan saya sama sekali. Ya, kamu bilang mengutip hadis tadi, kamu bilang kalau Muhammad begini salah, hakim dan segala macam. Loh, kamu nggak percaya dengan omongan Quran bahwa tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan apa yang diwahyukan. Kamu percaya nggak itu? Bahwa tidak ada yang diucapkan Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan diwahyukan. Nah, kalau kamu nggak percaya, kamu besok jangan minta-minta lagi kepada penggemarmu untuk menyokong dakwahmu. Kamu udah nggak percaya lagi dengan Quran, masalahnya. Gitu loh. Kan Quran sendiri ngomong, tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsu, tapi yang diwahyukan. Pasti kamu mau edit lagi. Oh, itu dalam urusan agama. Mana ada di situ? Aduh, semua. Bahkan Muhammad pernah ngomong, tidaklah yang keluar darinya. Muhammad sambil menunjuk jari ke mulutnya. Mengatakan, tidaklah yang keluar darinya, maksudnya mulut Muhammad, kecuali kebenaran. Itu ada hadisnya. Kamu mana ngerti yang kayak begini? Ada itu hadisnya. Ketika ada seseorang, ya kalau nggak salah namanya Abdullah bin Amr, ya menulis semua perkataan yang ditulis Muhammad, kemudian ditegur oleh orang Quraisy. Apakah kamu menulis semua yang dikatakan Rasul, sedangkan Rasul itu hanyalah seorang manusia yang terkadang berkata dalam keadaan marah, terkadang berkata, dimarahin dia sama orang Quraisy. Tapi apa kata Muhammad? Tulis. Karena tidak ada yang keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Bahkan demi Allah. Nah, giliran Muhammad ketemu pohon kurma. Waktu petani kurma gagal panen, Muhammad malah ngomong,
Kalian lebih mengerti urusan dunia kalian. Nah ini kamu gimana Calvin? Gitu loh. Makanya udah banyak orang yang nggak percaya hadis lagi. Gitu loh. Silakan. Lah gimana orang data-data lu aja ngambil dari hadit, gua bawa hadit malah lu bantah haditnya gua. Harusnya kan lu mengimani semua hadit, Dis. Nggak boleh standar ganda dong. Lu bawa hadit, ya gua bawa hadit. Inilah kenapa gua bilang, lu kalau misalnya mengimani Al-Quran, semua ayat lu bawa. Semua ayat lu imani. Lu kalau mengimani hadit, semua hadit juga lu imani. Nggak boleh lu cuma satu hadit terus yang lain lu salah-salahin. Orang gua udah bawa kok bener ini, lihat nih di sini. Nah kan di sini lu bilang nih, ini putusan hakim jika salah. Lihat Nabi Muhammad bilang apa di sini? Aku memberi putusan untuk kalian berdasarkan pendapatku semata, sesuatu yang aku belum mendapatkan wahyu tentangnya. Gitu. Hadit ini. Sama seperti yang pohon korma yang lu bawa ini. Nah, kayak gini ya. Nah ini ya. Di sini dibilang, jika memang perkawinan itu bermanfaat, hendaklah mereka melakukannya. Tuh lihat, Rasulullah itu hanya menganjurkan. Aku hanyalah manusia biasa sebagaimana kalian. Perkiraan itu bisa benar dan bisa salah. Tetapi apa yang aku katakan kepada kalian adalah firman Allah. Maka sekali-sekali aku tidak akan berdusta kepada Allah. Jadi kalau memang perkiraan, ya perkiraan. Kalau memang firman Allah, ya firman Allah. Selamat datang di kebenaran, my bre. Diimani ini. Gimana sih? Nah sekarang kita balik lagi. Di sini lu bertakia ini yang soal ini ya. Aduh, gue belum tiap nge-share ini lupa mulu buat iniin. Nah ini Ikhwa ya, ini haditsnya ada di 2461 Sunan Ibnu Majah. Terus yang ini yang soal apa? Yang soal putusan hakim itu Sunan Abu Daud nomor 3112. Sekarang kita balik lagi ke Edis. Perhatikan si Edis kabur dia. Di sini dibilang ini Edis sudah nggak bisa bantah lagi ya. Berarti Yesus ada banyak. Semua orang yang mempunyai budak itu adalah Yesus. Lalu yang di sini sekarang Edis nggak bisa kabur nih. Dia mau kabur yang di sini. Edis itu dia kabur dari kata dalam segala sesuatu. Frasa ini dia nggak bacain. Takut dia gitu. Jadi istri itu memang nggak boleh protes kalau dalam kekristenan. Karena apa? Karena suami adalah Yesus Kristus. Gitu. Jadi lihat di sini dibilang apa? Dalam segala sesuatu harus tunduk istri itu. Makanya istri dalam kekristenan ini sangat-sangatlah berbahaya. Karena dia memasukkan dirinya ke dalam sebuah kehidupan yang dia tidak bisa keluar lagi. Karena ajarannya fatal dalam kekristenan. Suami setara Yesus. Dan istri harus tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi kalau misalnya suaminya mempersekusi istri, mengkriminalisasi, sampai lebam-lebam fisik, itu nggak bisa dipersalahkan suami. Karena itu Yesus. Di sini Edis nggak bisa kabur. Makanya kalau dalam Islam itu datangnya dari menuhankan hawa nafsu dari orangnya sendiri, bukan disuruh Allah. Sedangkan dalam kekristenan ini disuruh oleh Apostolos Paulus. Selamat datang Edis, lu nggak bisa kabur di sini loh. Sedih banget loh. Nah ini ya. Baik, saya tanggapi ya. Jadi saya rasa ini putaran terakhir ya, karena si Calvin udah muter-muter gak jelas, gak karu-karuan. Di situ jelas, kamu bilang kalau istri tunduk kepada suami walaupun digebukin sampai bengep-bengep juga nggak usah protes. Sudah saya bilang tadi, makanya kalau saya ngomong, kamu jangan ngomong sama audiensmu di channelmu, Calvin. Ini yang saya bilang jadi budak, saya ngomong sama orang budak gitu loh. Ya, di situ kan jelas bahwa suami itu harus mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Bagaimana mungkin dibilang mukulin? Memangnya di Koranmu, kalau di Koranmu memang ada istri boleh dipukul, gitu loh. Kamu mau saya tampilkan ayatnya? Ada itu di Koranmu itu istri boleh dipukul, gitu loh. Nah sementara kamu, saya balik lagi karena ini poin utamanya adalah Muhammad ya. Tadi kamu bilang kalau Muhammad bisa salah, ya kan? Nah permasalahannya itu kamu nggak percaya kalau apa yang diucapkan oleh Muhammad itu berdasarkan apa yang diwahyukan. Kok kamu bilang belum, karena wahyu belum turun? Lah kalau wahyu belum turun ngapain Muhammad berkomentar? Kan wahyunya belum turun. Kalau wahyu belum turun dia berkomentar, itu namanya dia mengucapkan berdasarkan hawa nafsunya. Bagaimana sih kamu itu, Calvin? Ya, kalau dia ngomong berdasarkan kemauan sendiri, berarti kan berdasarkan hawa nafsunya. Nah, kalau misalnya kamu bilang wahyu atau enggak, dari mana kamu bisa tahu? Misalnya seperti cium batu ke Arab. Mana wahyunya kepada Muhammad bahwa wahai Nabi gitu atau wahai Rasul,
perintahkanlah kepada umat supaya mereka mengikutimu mencium batu ke Arab. Mana ada begitu? Coba kamu tunjukkan, apa itu wahyu atau bukan? Jangan-jangan itu nanti pendapat Muhammad lagi. Kalau kamu percaya bahwa apa yang dikatakan Muhammad itu ada benar, ada salah. Ini kamu sudah menginikan Muhammad. Karena Muhammad ngomong, tidak keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Itu loh, peristiwa petani kurma itu loh, gagal panen gara-gara ngikuti Muhammad itu loh. Kamu baca itu daninya. Muhammad itu lewat di Madinah, ada petani kurma. Kemudian Muhammad ngomong, di situ ada kegiatan pada saat itu. Ada petani kurma yang lagi menyerbuk bunga-bunga kurma itu biar berbuah lebat. Nah, Muhammad ngomong, apa yang diperbuat mereka itu tidak berguna. Seandainya mereka tidak berbuat itu, kurma itu akan tetap baik-baik saja. Akhirnya diturutin. Akhirnya gagal panen petani kurma itu. Terus setelah gagal panen, Muhammad ngomong, barang siap, kalian lebih mengerti urusan dunia. Loh, kalau ngerti ngapain kemarin komentar? Gitu loh. Apakah ini tidak mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya? Apakah tidak terkesan bahwa di sini Muhammad ngeles dari omongannya yang kemarin? Gitu loh, saya rasa cukup lah. Orang si Kalbin muter-muter, dia nggak dengerin saya, dia ngomong sama audiensnya itu. Orang jadi muter-muter, ngulang-ulang lagi saya. Gitu loh. Oke, terima kasih admin. Mohon maaf sebelumnya kalau ada kata-kata yang salah. Selamat sore. Kok lu nggak kuat kalau dengar gua counter? Gua dengerin lu kok. Gua dengerin. Nah, gua sekarang counter ya. Jadi gini ya. Jadi kekristenan itu kalau misalnya nggak dari wahyu berarti dari hawa nafsu katanya begitu. Maka di sini kalau ngomong nafsuan kan. nggak pakai akhlak gitu. Kalau Islam itu tutur kata dan perbuatan ada akhlak gitu. Jadi bukan hawa nafsu. Nggak nafsuan kita kalau ngomong Edis. Sebagaimana juga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia ngomong itu nggak pakai nafsu itu. Gitu loh Edis. Jadi jangan dibilang kalau nggak pakai wahyu maka itu nafsu. Oh, Nabi Muhammad nggak emosian orangnya kayak lu. Santai aja biasa, slow. Ini perhatikan loh, hadis yang lu bawa sendiri, masa lu takut sama hadis yang lu bawa sendiri? Orang Nabi Muhammad udah berkata kok di sini dibilang aku hanyalah manusia biasa sebagaimana kalian gitu. Ucapan itu hanya perkiraan. Lihatnya di mana wahyu Allah bunyinya begini. Mana lihat ya? Aku melihat bahwa perbuatan mereka tidak ada gunanya. Ini wahyu dari mana? Nggak ada kan tertulis dalam Al-Qur'an ya nggak? Gitu. Dan ini nggak masuk penjelasan kepada salah satu ayat dalam Al-Qur'an apapun gitu. Nggak ada. Sama sebagaimana yang di sini. Di sini dibilang apa? Aku memberi putusan untuk kalian berdasarkan pendapatku semata, sesuai sesuatu yang aku belum dapat mendapatkan wahyu tentangnya. Kalau kalian kan semua diilhami Roh Kudus, gitu loh. Jadi memang kalau kalian itu baru, semua yang kalian omongkan itu berdasarkan Roh Kudus menggerakkan lidah kalian dan perbuatan kalian. Itulah kenapa di sini di Paulus ini fatal di sini. Nah, di sini ya istri kepada suami dalam segala sesuatu harus tunduk sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Fatal ini. Jadi nggak bisa lu ngebantah gitu. Misalnya contoh ya, ini salah satu garis terdepan dari Tirun Slayer Comment Center, Kristal itu dicelakain, ditabrak-tabrakin sama kekristenan karena dia support Tirun Slayer Comment Center. Dan itu dituntun Roh Kudus. Ketika Kristal ditabrak, apa yang dibilang sama orang yang nabraknya ke gua? Nah, rasakan ini supaya lu belajar bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan yang benar. Dia nabrak Kristen, dia bilang Roh Kudus adalah Tuhan yang benar, bayangin. Jadi dia mengakui bahwa memang segala sesuatu yang dilakukan oleh kekristenan itu dari Roh Kudus gitu loh. Itulah kenapa Paulus pun mengatakan seperti ini. Ini kan lu nggak bisa bantah sama sekali. Gitu. Karena seperti yang lu katakan, di lu kena senjata makan Tuhan di sini. Kalau misalnya nggak dari Roh Kudus berarti dari hawa nafsu. Kalau misalnya nggak dari Tuhan apa yang lu omongin berarti dari hawa nafsu. Lu menuhankan antara dua itu. Sedangkan Islam kita mempunyai akhlakul karimah. Jadi kita bertutur kata yang penting orang nggak sakit hati. Kayak gitu loh. Ini gimana lu mau bantah? Lu kabur-kaburan dari tadi, Dis. Nggak bisa jawab lagi lu di sini. Udah kena skak lu di sini. Mentaati orang-orang seperti Yesus jatuhnya. Thank you. Oke lah, admin gimana kalau statement terakhir bagaimana? Ya, jadi statement terakhir ya sekaligus penutup ya. Ya boleh lu statement terakhir silakan. Jadi gini Calvin, ya. Kalau kamu menganggap ketaatan kepada istri harus taat kepada suami itu. Saya nanya ini, apa
Apa enggak itu diambil oleh Muhammad sehingga dimasukkan dalam hadis? Muhammad pernah ngomong begini dalam hadis itu kalau kamu tahu. Seandainya aku diizinkan bagaimana seorang manusia itu boleh sujud kepada manusia lain, maka aku akan menyuruh istri sujud kepada suaminya. Itu apa? Tanda bahwa suami itu menjadi otoritas bagi istri. Gitu loh. Nah, cuman di dalam agamamu suami itu boleh mukul istri. Itu ada ayatnya di dalam Quran. Ya, bagaimana suami itu boleh memukul istri, pukullah istrimu. Gitu loh. Apa mau ditampilkan ayatnya? Nanti karena banyak orang-orang awam yang nggak ngerti gitu loh. Karena apa? Karena cuma ngaji doang yang dibaca Arabnya, artinya masa bodoh gitu loh. Karena banyak orang yang seperti itu dan itu jumlahnya sangat besar gitu loh. Ya. Nah, kalau di dalam Kristen, istri disuruh mentaati suami dalam segala hal, betul, tapi nggak titik di situ. Masih ada lanjutannya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Judul selamat datang di kebenaran. Bukan berarti suami itu boleh semena-mena mukul. Nggak boleh, itu nggak berhenti gitu loh. Makanya jangan kebiasaanmu baca Quran kamu bawa ke Bible. Ini cilaka gitu loh. Ya, jadi statement penutup saya begitu, Kalvin. Kamu diwajibkan mentaati Muhammad. Sementara Muhammad bisa salah, bisa error. Begitu loh. Bahkan kamu nggak percaya bahwa apa yang diucapkan Muhammad itu tidaklah berdasarkan hawa nafsu, melainkan apa yang diwahyukan. Kamu nggak percaya itu. Gitu loh. Apa kamu udah nggak percaya lagi itu? Itu dulu. Ya, Muhammad pernah ngomong, tidak keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Percaya nggak kamu dengan itu? Nah sekarang malah kamu bilang, oh ini pendapat pribadi, ini urusan begini, urusan begitu. Gimana sih udah dibilang dari awal tidak keluar dari mulut kecuali kebenaran. Gitu loh. Ya, jadi itu saja untuk diskusi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, namanya diskusi ya, orang-orang yang nggak kuat iman ya jangan ikut diskusi. Mending kalian ngobrolin bola gitu loh. Di sini itu ruang diskusi agama. Orang yang sensitif ya, begitulah acara diskusi tadi ya pemirsa. Sebenarnya itu siarannya tadi sore ya pemirsa, sore menjelang maghrib itu teman-teman ya. Nah, kenapa? Karena saya tidak menyiarkan langsung karena seringnya dalam siaran langsung itu ada iklan. Jadi kalau kita nyiarin langsung pas acara itu berlangsung biasanya ada iklannya dan kalau iklan muncul itu bahayanya kita channel bisa kena strike. Dan teman-teman satu kali lagi saya promosikan ya teman-teman ya, bahwa channelnya Bang Dadru kan kemarin itu angus. Ya kan, channelnya angus, jadi bikin channel baru. Nah, makanya kalau cuman Bang Dadru memang jarang siaran, tapi kalau siaran kita nongkrong di sana ya. Karena kalau teman-teman nongkrong di sana nggak seperti di channel saya nanti ngomong dikit aja up gitu kan. Kalau di sana nanti gampang, di sana ada Bang Dadru ya. Kita ramaikan, biasanya kalau Bang Dadru itu siaran di hari-hari tertentu ya. Jangan lupa ya subscribe dan ramaikan channel abang kita Dadru TV. Oke, mungkin saya rasa begitu saja ya untuk siaran kali ini. Sampai jumpa di acara-acara berikutnya. Terima kasih, selamat malam.